Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Idewo Nyaman Purnama Janingrat dengan NIM akhir 075 dari kelas D. Di sini saya akan membahas terkait perbedaan organisasi komputer dengan arsitektur komputer dan membahas struktur level computing. Baik, pertama-tama organisasi komputer itu mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Organisasi komputer meliputi teknologi hardware, perangkat antarmuka atau interface, teknologi memori dan sistem memori, kemudian ada sinyal-sinyal kontrol. Nah, teknologi hardware ini merupakan komponen fisik dari komputer seperti prosesor, memori yang berupa RAM, hard disk, ataupun SSD, serta input-output device yang berfungsi sebagai penyedia infrastruktur nyata yang mendukung semua instruksi dan pemrosesan data dalam komputer sehingga jika tanpa hardware, software tidak bisa dijalankan. Kemudian perangkat antarmuka atau interface merupakan penghubung antara dua komponen sistem komputer agar bisa berkomunikasi. Bisa berupa interface antar hardware seperti USB, SATA, ataupun HDMI, maupun interface software ke hardware. Berupa interface software hardware seperti driver ataupun BIOS. Antarmuka berfungsi mengatur pertukaran data dan kontrol antar komponen, misalnya antara CPU dan RAM, atau user dengan sistem operasi melalui mouse atau keyboard. Kemudian teknologi memori dan sistem memori terdiri dari yang pertama register, yaitu memori yang letaknya di dalam prosesor, berfungsi menyimpan data atau instruksi sementara saat eksekusi. Kemudian cache, yaitu memori yang letaknya sangat dekat dengan prosesor, berfungsi menyimpan salinan data dari RAM agar akses data lebih cepat. Kemudian RAM merupakan memori yang digunakan saat eksekusi program, berfungsi menyimpan data dan instruksi program yang sedang berjalan. Kemudian ROM berfungsi menyimpan BIOS atau firmware awal saat booting. Kemudian ada virtual memory, yaitu sebagian ruang di memori yang menggunakan sebagian ruang di hard disk atau SSD digunakan sebagai tambahan RAM. Kemudian sinyal-sinyal kontrol. Sinyal-sinyal kontrol ini adalah sinyal elektronik yang dihasilkan dari central unit atau disingkat dengan CU dalam CPU untuk mengatur eksekusi instruksi, koordinasi antar bagian CPU, dan alur data dalam bus. Berfungsi mengontrol setiap bagian dari komputer bekerja. Sedangkan arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer membahas atribut-atribut sistem yang terlihat oleh programmer dan berdampak langsung pada pelaksanaan logis program. Arsitektur komputer meliputi set instruksi, format data dan instruksi, teknik pengalamatan, kemudian terdapat mekanisme input-output. Pertama ada set instruksi atau disebut dengan Instruction Set Architecture atau disingkat dengan ISA, merupakan kumpulan perintah dasar yang dapat dijalankan oleh sebuah CPU. ISA menentukan jenis instruksi yang tersedia, format instruksi, dan bagaimana instruksi tersebut mengendalikan operasi komputer. ISA merupakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga programmer menulis kode berdasarkan set instruksi ini. ISA dapat berupa operasi aritmatika, logika, pengendalian alur program, dan transfer data. ISA juga menetapkan format instruksi, ukuran register, dan mode pengalamatan yang didukung. Kemudian format data dan instruksi menentukan bagaimana data dan instruksi diorganisasikan dalam bit-bit
pada memori dan register. Kemudian untuk format instruksi menentukan bagaimana opcode atau kode operasi, operan, dan alamat disusun dalam instruksi. Format ini bisa berupa fixed leg atau panjang tetap atau variable leg atau panjang bervariasi. Kemudian terdapat format data yang berfungsi menentukan representasi data seperti bilangan bulat, floating point, karakter, dan struktur data lain dalam bentuk biner. Kemudian terdapat teknik pengalamatan atau disebut dengan addressing mode yang merupakan cara CPU menentukan lokasi operan atau data yang diperlukan oleh instruksi. Mode pengalamatan ini penting karena menentukan bagaimana alamat efektif operan dihitung dan diakses. Ada berbagai mode pengalamatan yang umum digunakan, yaitu pertama immediate addressing, yaitu operan adalah nilai langsung yang terdapat dalam instruksi itu sendiri. Kemudian direct addressing, yaitu instruksi berisi alamat memori langsung tempat operan disimpan. Kemudian indirect addressing, yaitu instruksi berisi alamat memori yang menunjuk ke alamat lain tempat operan berada. Kemudian register addressing, itu operan berada di dalam register CPU. Untuk register indirect addressing merupakan instruksi yang menunjuk ke register yang berisi alamat operan. Displacement addressing itu adalah alamat efektif dihitung dengan menambahkan nilai offset atau disebut dengan displacement ke isi register. Kemudian terdapat stack addressing, yaitu operan diakses melalui stack yang mengikuti prinsip LIFO, yaitu last in first out. Kemudian mekanisme input dan output. Mekanisme input dan output mengatur bagaimana komputer berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti keyboard, printer, dan penyimpanan eksternal. Mekanisme ini mencakup programmed input-output, yaitu CPU secara langsung mengontrol transfer data dengan perangkat input dan output. Kemudian interrupt driven input-output, yaitu perangkat input-output mengirim sinyal interupsi ke CPU untuk memberitahu bahwa data siap diproses. Kemudian direct memory access atau disingkat dengan DMA merupakan perangkat I/O dapat mengakses memori utama secara langsung tanpa intervensi CPU, meningkatkan efisiensi transfer data. Kemudian terdapat gambaran struktur level komputer dan fungsinya. Sebelum mengarah ke gambarnya, apa sih itu sebenarnya struktur level computing? Nah, struktur level computing ini mengacu pada cara komponen-komponen utama dalam sistem komputasi diorganisasikan dan saling berinteraksi. Struktur utama komputer umumnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU, main memory, input-output, dan sistem interconnection. Yang pertama CPU. Yang pertama ada CPU. Dengan komponen pertamanya adalah register. Register ini berfungsi sebagai penyimpanan internal sementara untuk data yang sedang diproses. Kemudian terdapat Arithmetic and Logic Unit atau disingkat dengan ALU. Berfungsi menangani operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, ataupun modulus. Kemudian logika itu seperti gerbang logika ataupun operasi AND OR. Kemudian terdapat central unit atau disingkat dengan CU yang berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh operasi komputer, termasuk pengambilan dan interpretasi instruksi. Kemudian CPU interconnection menghubungkan
yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian internal CPU. Kemudian terdapat memori utama yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Terdiri dari RAM, memori yang cepat dan yang paling dekat dengan CPU, dan ROM, memori permanen untuk instruksi dasar. Kemudian terdapat input-output yang berfungsi menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan eksternal. Modul I/O dapat bertukar data langsung dengan CPU atau memori, bahkan melalui mekanisme seperti Direct Memory Access. Nah, kemudian terdapat sistem interconnection atau disebut dengan bus system, jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan input-output. Terdiri dari bus data untuk mengalirkan data, bus alamat menentukan lokasi akses, dan kontrol berfungsi mengatur sinyal operasi. Pada penerapan di dunia nyata, dapat diambil contoh mengetikkan kata pada aplikasi Microsoft Word. Pengguna akan mengetikkan huruf pada keyboard yang merupakan input device. Kemudian, ketikan dari keyboard, sinyal ketikan dari keyboard diterima oleh I/O ports pada komputer dan diterimanya dalam bentuk data bit-bit biner. Kemudian, data yang telah diterima I/O ports tersebut dihantarkan ke CPU melalui data bus, control bus, maupun address bus. Data yang telah disalurkan tersebut diproses oleh CPU untuk diketahui apakah isi dari instruksi tersebut. Karena dalam konteks saat ini adalah pengetikan, maka CPU akan menampilkan mentransfer data hasil olahannya tersebut ke I/O ports, kemudian menampilkannya ke output device berupa output ketikan di Word. Nah, ketikan yang sudah lama, yang telah diketik, yang telah ditampilkan pada monitor, disimpan pada RAM. Kemudian, CPU dapat memproses data atau kata yang baru yang masuk yang diterima oleh I/O ports. Kemudian kata yang sudah di output device disimpan pada RAM. Kecuali terdapat instruksi lagi yang menyuruh untuk merubah kata sebelumnya. Misal seperti terjadinya tipu membuat komputer malah komputer, maka dia akan menyuruh kembali ke kata tersebut untuk melakukan hapus huruf yang salah, kemudian menggantinya dengan huruf yang baru. Maka CPU akan kembali lagi memproses data yang lama tersebut melalui RAM. CPU mengakses data yang telah di output tersebut melalui RAM. Dan itulah fungsi-fungsi dari bus-bus tersebut. Baik, perkenalkan saya Gusti Manawayu Pratama dengan NIM akhir 026 dari kelas D. Kali ini saya akan memaparkan selanjutnya, yaitu nomor 3. Gambarkan struktur CPU dan jelaskan fungsi masing-masing. Berikut ini adalah gambar struktur CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit.
di mana berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada arithmetic and boolean logic, yang dimana ini berfungsi untuk menjalankan perhitungan matematika dan operasi logika dasar. Yang ketiga ada komplementer, mana fungsinya untuk mengubah bilangan ke bentuk komplement atau untuk operasi negatif. Selanjutnya yang keempat ada cipher, di mana berfungsi untuk menggeser bit ke kiri atau kanan untuk manipulasi data. Yang kelima ada status flag, yang berfungsi untuk menyimpan informasi hasil operasi, misalnya hasil 0 overflow. Yang keenam ada register, di mana berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat proses berlangsung. Yang ketujuh ada internal CPU bus, yang berfungsi sebagai jalur data antar komponen di dalam CPU. Yang kedelapan ada control unit, yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan jalannya instruksi CPU. Dan yang terakhir adalah control F, yang berfungsi untuk mengalihkan sinyal kontrol dari control unit ke komponen lain. Baik, soal selanjutnya nomor 4. Gambarkan operasi-operasi komputer dan fungsinya masing-masing. Berikut adalah gambar operasi-operasi komputer. Yang pertama ada input device, yang berfungsi mengirim data atau masukan ke dalam komputer. Contohnya yaitu keyboard, dan mouse. Yang kedua ada I/O port, di mana berfungsi untuk menjembati komunikasi antara input atau output device dengan CPU dan memori. Yang ketiga ada output device, di mana berfungsi menampilkan hasil proses komputer kepada pengguna, contohnya monitor, printer. Yang keempat ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kelima ada CO atau Control Unit, berfungsi mengatur dan mengendalikan jalannya data dan instruksi. Yang keenam ada memori, yang terdiri dari RAM dan ROM, di mana itu berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara untuk RAM dan instruksi permanen untuk ROM. Selanjutnya yang ketujuh ada data bus, di mana ini berfungsi untuk mengirim data antara CPU, memori, dan I/O. Yang kedelapan ada address bus, yang berfungsi untuk menentukan lokasi alamat memori untuk membaca atau menulis data. Dan yang terakhir ada control bus, yang berfungsi untuk mengirim sinyal kontrol dari CPU ke bagian lain, misalnya baca atau tulis. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.